Jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Di depan Mister ada beberapa jenis karburator. Nah, di sini Mister mau bahas dan kasih tahu caranya merimer karburator yang baik dan benar. Nah, karena merimer karburator itu tidak sembarangan, ada syarat dan ketentuan yang harus diikutin ya. Syarat dan ketentuannya apa aja sih Mister? Oke, Mister jabarkan buat kalian supaya hasilnya maksimal. Kecepatan bertambah, torsi bertambah, dan juga tentunya tenaga bertambah ya. Oke, ini dia pemaparannya Mister. Tapi harus sampai tamat ya, jangan sampai nanti nggak tamat, nanti salah kaprah dalam pengaplikasian rimernya ya. Nah, pertama kita harus pahami dulu tujuan merimer karburator itu untuk apa. Jadi pada dasarnya ya, merimer karburator itu otomatis memperbesar si diameter venturi. Nah ya, si diameter venturi dari standarnya. Contoh seperti ini ya, Mister kasih contoh yang mana ya. Nah, ini diameternya 28 ya. Nah, ini diameternya 28, ada yang beberapa jenis ya. Nah, misalnya kita dari 28 di rimer jadi 30 ya. Nah, itu rimer, tujuan rimer itu pertama memang memperbesar ya. Nah, di sini Mister sebetulnya ada rumusnya ya. Nah, ini Mister rumusnya. Rumusnya Mister udah bikin kemarin-kemarin. Ini kemarin-kemarin Mister bagikan di grup Mister, di grup 2 Tak Racing ya. Tapi di sini Mister tidak akan bahas rumus ya, karena takutnya susah untuk dipahami. Mister akan bahas secara sederhana ya, buat kalian jadi supaya lebih mudah dipahami ya. Jadi tidak sesederhana itu menurut saya. Jadi merimer karburator itu bukan hanya memperbesar ya. Bukan hanya memperbesar saja, tapi ada rumus-rumus tertentu yang dipakai supaya hasilnya maksimal. Nah, Mister di sini contohkan dulu di PE ya. Dari jenis yang sama dan merek yang sama. Ini punya Mister. Ini hanya untuk yang ada di video ini hanya contoh ya, tidak mewakili merek. Ini PE 28. Ini Mister pakai merek Motoan ya. Ini Mister ukur dulu ya. Nah, penturinya ini 28. Ini penturinya aslinya 28. Nah, di sini Mister, karena Mister tidak punya alat ukur, tapi Mister wakili sama alat ukur ini ya. Ya. Nah, ini 28. Kalau ngitung pakai sigmat begini tidak efektif, dan ini memang bukan alat ukur yang baik ya. Karena memang sigmat tidak bisa mengukur bagian penturi dalam. Tapi di sini Mister kebetulan nih, karena keterbatasan keterbatasan alat dan prasarana, Mister kebetulan punya nih kunci-kunci, tapi kebetulan diameter luarnya sama nih ya. Dengan venturi karburator ini ada diameternya. Nah, ini kebetulan sama dengan ukuran 28 ya. Nah, ini kebetulan sama ukuran 28. Ini juga sama. Nah, ini 30 ya. Tuh ya, 30. Kebetulan sama ya. Jadi ini sekali lagi ini bukan alat ukur yang baik dan benar ya. Ini hanya mewakili, tapi berhubung ini sama. Nah, ini 32 ya. Berhubung ini sama, Mister jadi acuan aja ya. Jadi sebagai alat bantu ya. Ini bukan alat ukur mengukur venturi karburator, hanya sebagai alat bantu aja. Kebetulan diameter luarnya sama. Saya bukan mekanik profesional, saya hanya mekanik rumahan. Tapi saya berusaha ingin terbaik bagi yang menonton. Bagi yang subscriber atau yang enggak juga nggak apa-apa ya. Nah, ini contoh ya. Nah, ini saya punya bukan alat ukur sekali lagi, tapi ini berhubung sama ya. Ini 28 ya. Jadi saya jadikan wakil ya, mewakili. Nah, ini kan diameternya 28. Nah, 28 nih. Nah, kita rimer menjadi 30. Nah, kebetulan ini Mister ada yang ukuran 30 ya. Nah, ini 30 ya. Nah, otomatis ini nanti diperbesar jadi diameternya 30 ya. Nah, kebetulan Mister punya yang udah di rimer ya. Ini dengan merek yang sama. Nah, ini ya. Merek Motoan tuh. Sama sekali. Nah, kode CH29. Cuman ini yang Mister udah rimer dan dibuat derajatnya. Nah, ini ada rumusnya ya. Ada rumusnya. Karena untuk membuat karburator kencang itu ada 2 rumus ya. Merimer karburator itu ada 2 rumus yang nggak bisa yang nggak bisa diabaikan. Pertama, gas speed. Yang kedua adalah CFM. Nah, kebanyakan kita memang bingung ya. Sebagai mekanik juga saya bingung. Ada yang CFM-nya gede, tapi gas speednya kecil. Ada yang gas speednya kenceng, CFM-nya kecil. Itu udah lumrah ya kalau dalam dunia perkarburatoran. Makanya kenapa kalau karburator gede, bawahnya itu misalnya motor standar Mister pakai 34, bawahnya itu agak ngok. Karena itu memang CFM-nya gede, gas speednya kecil gitu. Itu salah satu penyebab ya. Mungkin di next time saya bahas tentang itu ya. Nah, di sini
seperti yang Mister jelaskan di ini, tapi nggak usah inilah, nggak usah lihat rumus-rumus ini pusing. Jadi begini ya. Nah, CFM itu kubik per pet minute ya. Jadi gimana sih ini? Nah, ini dipengaruhi biasanya oleh jenis moncong, lebarnya moncong, derajat moncong. Nah, ini derajat juga berpengaruh ya, karena memang sebetulnya karburator aftermarket zaman sekarang sudah pada ada yang seri Superflow seperti ini ya. Ini saya tidak sebutkan mereknya, hanya mewakili aja ya. Nah, misalnya begini, udah ada yang Superflow, ini yang dijual bebas. Kita tinggal pilih, gampang ya. Tapi ini bahasanya tentang reamer, otomatis opsi langsung beli bukan jadi pilihan ya. Jadi kita reamer. Nah, dari standarnya begini, kita moncongnya kita buat tirus. Nah, dibuat tirus di tukang bubut. Ini derajatnya macam-macam ya. Ada yang agak landai, itu gas speednya kecil. Tapi di sini Mister lihat, Mister buat tirus sekali ya. Buatnya sangat tirus supaya CFM-nya gede, gas speednya juga cepat gitu ya. Jadi dua hal itu harus diperhatikan antara CFM dengan gas speed. Gas speed itu kecepatan udara yang masuk ya. Terutama pada motor 2 tak bagi saya itu sangat berpengaruh ya, karena memang 2 tak beda dengan 4 tak dari intake langsung masuk ke klep, ke ruang bakar. Kalau ini enggak, dari intake masuk lagi ke ruang crankcase ya, masuk lagi baru naik lubang transfer baru ke ruang bakar. Jadi memang gas speed harus diperhatikan ya, terutama motor 2 tak. 4 tak juga sungguh sangat penting. Jadi gimana caranya supaya gas speed bagus, CFM-nya bagus? Pertama, nah ini sebetulnya jujur ya, sekali lagi ini sebetulnya rahasia mekanik, termasuk rahasia saya pribadi dalam mengorek motor. Tapi demi agan-agan yang nonton di sini, saya akan kasih bocoran, nggak apa-apa. Orang lain niru ilmu saya, nggak apa-apa. Orang lain ikutin ilmu saya, nggak apa-apa. Hitung-hitung saya amal, yang akan saya bawa mati, akan saya bawa di akhirat nanti ya. Karena ilmu itu harus diamalkan, bagi saya begitu. Ditiru nggak apa-apa, yang niru lebih kencang dari Mister nggak apa-apa. Jadi begini, kita harus membuat si moncong yang ini, yang depan. Ini sederhana ya, bahasa sederhana. Yang depan lebih kecil daripada belakang. Jadi depannya kecil, belakangnya agak gede ya. Bisa perbedaannya ini harus 0,5 sampai 2 mili ya. 0,5 sampai 2. Nah, contoh ini begini. Mister punya ini sebagai contoh aja ya. Nah, ini 30 ya. Ini karburator ini di reamer 30 ya. Karburator ini di reamer 30 masuk tuh ya. Di reamer 30, tapi belakangnya Mister lebihin jadi 31 ya. Nah, ini contohnya ya. Tuh. Longgar ya. Ini sekitar 31,5, antara 31 31,5 ya. Kenapa? Bagian depan ya lebih kecil daripada belakang. Dan ini juga contoh Mister punya yang ini, yang PWK ini. Ini hanya contoh ya. Nah, ini punya Mister PWK Kawahara ukuran 28. Mister reamer jadi 30 ya, lihat depannya 30 ya. Tuh. Depannya plek 30 banget ya, masuk ya, 30 ya. Nah, ini aslinya yang tadi ukur Mister 28 tuh. Oke, Mister buka skepnya supaya kelihatan. Ini aslinya kan 28, ini 28 tuh. Ini udah longgar ya, karena udah di reamer. Nah, ini yang contoh yang udah 30. Ini sebagai alat pengganti ukur ya. Nah, ya, sekali lagi lihat. Ini 30. Tuh ya. 30. Nah, ini Mister reamer depannya 30. Jadi naik 2 mili ya, tuh masuk ya 30. Tapi belakangnya Mister buat 31,5. Nah, lihat, ini 30 ya. Kenapa? Jadi setiap depan sama belakang harus beda. Ini rahasia sebetulnya, tapi nggak apa-apa saya bocorin. Jadi nanti Agan tinggal bilang begini ke tukang bubut, "Bang, minta di reamer dong 30, tapi belakangnya dibikin tirus 31,5 atau 31." Jadi nggak usah sampai ujung. Hanya depannya aja, hanya dari 1/4 ya, dari 1/4. Jadi ditirus ya. 31 set atau 31,5 sampai ini maksimal sebetulnya, ini jangan terlalu tipis banget ya. 31, ini depannya 30, belakangnya 31,5 ya. Sama untuk PE juga. Nah, ini ya depannya 30, belakangnya 31,5. Kenapa? Nah, di sini jadi si CFM-nya gede dan gas speed-nya juga cepat, tidak terlalu loyo. Nah, itu salah satu keunggulan kita ngebedain antara penturi depan dengan penturi belakang ya. Jadi moncong depan dengan moncong pantat lah istilah awamnya ya. Moncong depan dengan pantat karburator. Jadi beda.
Jadi perbedaannya itu jangan terlalu banyak. Minimal 0,5 sampai 2 ya, contoh. Nah, contoh itu hanya contoh. Jadi memang diameter yang beda antara depan yang belakang itu akan membantu dengan rumusan yang tadi Mister buat dan dipahami secara awam lah. Jadi bisa gas speednya itu oke. Jadi kecepatannya, torsi bawahnya juga nggak terlalu hilang, tapi kecepatannya dapat ya. Nah, di sini Mister tanpa dites tidak mungkin kan, Mister tanpa dites. Kita tes. Yang sudah di reamer dengan yang belum ini. Nah, ini aja ya yang PE ya. Yang sebelum di reamer yang merek Moto One ini hanya sampai 12 ribuan, 13 ribuan ya. Tapi setelah di reamer kita lihat ya hasilnya seperti apa. Oke, ini dia videonya. Oke, ini si karburator reamer 30-nya sudah terpasang. Kita lihat impresifnya seperti apa. Untuk spek nggak ada yang dirubah, semua sama. Cuma karburator doang ya, yang di reamer dari 28 menjadi 30. Sangat sederhana ya. Kita lihat perubahannya, yang penting kalau reamernya benar, harusnya tenaganya naik. Oke, check it out. Itu ya, ternyata memang hasilnya beda antara 1000 sampai 2000 rpm ya. Dengan karburator yang sama, dengan spek mesin yang sama, tidak ada yang diubah apa-apa, hanya mengganti karburator aja. Apa hanya mengganti? Hanya merimer karburator aja tanpa ganti karburator ya. Kalau kita pingin kenceng ya sebetulnya gampang ya. Tinggal ganti karburator yang gede, yang mahal, yang bagus. Tapi kita memaksimalkan yang ada karena memang ada tujuan merimer karburator. Pertama, biar lebih hemat. Kedua, memang biar kita nggak terlalu kelihatan korekan. Misalnya ini kayak kelihatan PE28 tapi aslinya ini memang 30 gitu ya. Jadi menipu lawan lah kalau istilahnya itu ya. Dan syarat selanjutnya memang harus mencari tukang bubut yang bagus. Jangan sampai tukang bubutnya kurang berpengalaman nanti malah bocor. Suka ada istilah dengar bocor karburator di reamer, ada yang bocor, dan ada yang nggak enak. Itu karena kesalahan pada tukang bubut yang nggak biasa ngerimer karburator ya. Sebetulnya memang tukang reamer karburator, tukang bubut itu biasa ya. Untuk merimer karburator kita tinggal ngomong aja. Bang, saya punya PWK 28 atau Bang, saya punya PE 28. Reamer dong Bang, depannya 30. Terus dibikin tirus ya. Derajatnya pingin yang tirus banget gitu ya, moncongnya. Depannya Venturi 30, belakangnya 31 atau 31,5. Udah, segitu aja. Kalau 32 tidak disarankan ya untuk ukuran 28, 32 tidak disarankan terlalu tipis nanti ininya nanti jebol ya. Maksimal 31,5. Berlaku juga untuk karburator standar, misalnya standar Grand ukuran 16 di reamer menjadi 18 atau ya 18 nih. Ya sama. Metodenya berlaku untuk semua karburator baik yang standar atau yang PE, PWK atau PWL. Nah, di sini juga Mister punya PWL. Ini asli PWL ukuran 26 dan ini yang PWL 26 udah di reamer ya. Tuh kan. Ini depannya 30, dibuat tirus juga karena moncong PWL begini. Belakangnya dibuat 31,5, lihat perbedaannya. Dan di sini Mister mengubah skep juga, kita bongkar. Mister ubah skepnya juga, ini standar ya, standar kita ukur ya. Nah, ini ukuran 30 ya. Ukuran 30 ya, 30 ya. Dan ini yang udah diubah ya, ukuran 32 ya. Perbedaannya 2 mili ya. Ini ukuran 32. Ini dari skep dari skepnya dari shock breaker, dari shock breaker motor. 32 ya. Nah, perbedaan dimensi ini tuh lihat. Beda ya. Ini lebih gede. Ini kecil ya. Ini 30, ini 32. Ini kenapa? Ini skep juga berpengaruh ya. Walaupun misalnya ini di reamer sama 30, tapi skepnya beda, maka hasilnya juga akan beda. Contoh misalnya PWK. PWK juga ada yang skep ukuran 4,0 dan 4,5. Nah, kebetulan di sini Mister punya karburator yang sama-sama ukuran 28 ya. Ini kebetulan ini merek, ini hanya contoh aja ya merek yang ada di sini. Ini PWKKX, ini yang aftermarket ya. Ukurannya sama-sama 28 nih. Tapi skepnya beda. Yang ini ukuran 4,5 ya. Yang ini ukuran 4,0 ya. Nah, lihat perbedaan dimensi skepnya ya. Ini 4,5 dengan 4,0 beda ya. Tuh.
Ini 4,5, ini aslinya 4,0. Cuma di sini gak ada tulisannya, tapi ini 4,0 dan ini 4,5. Perbedaannya beda. Nah, di sini perbedaan skep seperti yang tadi ya, yang pada PWL, yang skep 32 dengan 30 tentu beda ya. Keunggulannya itu CFM-nya gede, tapi gas speed-nya kecil. Jadi memang mengubah karburator itu harus disesuaikan dengan karakter. Kalau untuk harian ya skepnya kecil aja deh. Kalau untuk balap skepnya lebih baik yang gede, baik PWK atau PE ya. Jadi memang harus disesuaikan, tidak bisa misalnya primeran 30 untuk harian, skepnya 32. Malah nanti bawahnya ngoyo, terlalu ngok bawahnya. Memang atasnya enak, tapi kita sekali lagi harus disesuaikan. Jadi begitu ya. Sekarang harus mulai paham ya tentang arti merimer karburator. Mudah-mudahan nggak salah ya. Oke, itu aja pemaparan dari Mister tentang merimer karburator. Mudah-mudahan penjelasannya dipahami ya. Dan mohon maaf bila ada kekurangan kelebihan kata. Sekali lagi, yang suka alhamdulillah bisa di like, bisa di subscribe. Yang nggak suka nggak apa-apa, ada tombol dislike, nggak apa-apa. Silahkan mau kasih saran ke abang, mau kasih hinaan, cacian juga nggak apa-apa. Namanya nge-YouTube pasti nggak semua orang sama ya. Mudah-mudahan channel saya yang sederhana dan kecil ini bisa melengkapi channel-channel lain yang lebih besar, yang lebih jago dari abang ya. Oke, itu aja. Pokoknya sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mister Teknik.